Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu dan tempat istimewa ini, saya selaku khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mubarak ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka khatib akan membawakan judul khutbah pada hari ini, yaitu pelestarian dan peningkatan amal ibadah di pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita selalu merindukan kehadirannya, dan kini bulan itu telah usai kita lewati, sudah pergi meninggalkan kita. Maka dari sinilah kita perlu menyempatkan waktu itu untuk mengevaluasi dan mengenang kembali apa saja yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Apabila teringat perihal amal soleh yang telah kita lakukan, maka lestarikan serta tingkatkan pada bulan Syawal ini. Apabila kita banyak melalaikan kebaikan dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan, maka bersegeralah untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya dan perbaiki segala amal. Kembalilah kepada nilai-nilai fitrah dan kesucian kita masing-masing, sebagaimana pada hari ini di saat kita dilahirkan, dan jangan mengulangi dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun bulan Ramadan telah usai kita lewati dan kita tidak ada yang mengetahui apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang atau tidak, yakinlah wahai kaum muslimin bahwa waktu itu melakukan suatu kebaikan tidak akan berlalu selama nyawa atau ruh kita masih bersemayam di dalam jasad kita. Selama kita masih bernafas, berarti Allah dengan sifat kasih dan sayangnya
masih memberikan kita kesempatan kepada kita untuk beraktivitas melakukan suatu kebaikan bagi diri kita sendiri dan kemanfaatan bagi orang lain, maka jadikanlah kematian adalah sebagai batas akhir di dalam suatu melakukan amal-amal kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelaksanaan ibadah, yaitu ibadah siam, ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah qiyam, seyogyanya dilakukan sepanjang hari, sepanjang tahun, maka di dalam ibadah puasa, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin adalah kita harus kembali lebih baik untuk meningkatkan prestasi kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam telah memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Lepas di bulan Syawal, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitan min tawalin kana kasyamin dah." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Sunan Bukhari Muslim. Selain puasa Syawal, kita mengenal pula puasa sunnah hari Senin dan Kamis, puasa tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah atau yang disebut dengan Al-Hayyam Al-Bid. Puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram dan seterusnya. Maka puasa-puasa sunnah tersebut mengindikasikan bahwa puasa yang berkelanjutan atau puasa sebagai usaha pelestarian puasa Ramadan dapat dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun makna sholat malam sepanjang tahun maksudnya bukan hanya semangat untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan saja, akan tetapi di setiap waktu maktubah sholat fardu 5 waktu dan di setiap malam makrumah yang disebut dengan qiyamul lail atau sholat tahajud, terutama pada waktu di sepertiga malam akhir, di terakhir di setiap malam ibadah. Maka Allah menyiapkan waktu-waktu posisi di mana mustajabah ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah di antara kita berpikir bahwa dengan bubarnya bulan suci Ramadan maka bubar pula amal-amal kebajikan, akan tetapi lestarikan amaliyah ibadah Ramadan pada hari, pada bulan dan pada kegiatan kita, ibadah setiap hari kita, untuk bagaimana kita meningkatkan prestasi spirit kita, ibadah kita. Maka Ramadan telah melahirkan dan telah menghadirkan nuansa spiritual yang kental dan sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita dengan keyakinan kita, bahkan kita pun yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita dan bersama kita di setiap helaan nafas selama bulan Ramadan. Terlalu sayang rasanya jika apabila suasana tersebut hilang pasca Ramadan, maka tidak ada kata lain, pertahankanlah, lestarikanlah suasana pada hari-hari lain pasca Ramadan. Spirit Ramadan yang telah menghadirkan
bagaimana suasana dan signal religius diri kita masing-masing untuk meneruskan berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung kita sehat, manfaatkanlah untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Mumpung sempat, manfaatkanlah masa sempat untuk berbuat kebaikan sebelum datang masa-masa sibuk dan kesempitan itu. Selagi hidup kita bermanfaat, hidup ini untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dan ingatlah, di dunia inilah kita amal berbuat baik, di akhirat kelak kita akan memanennya. Dan ingatlah, sebuah penyesalan di akhirat tidak ada gunanya sama sekali. Maka setiap rangkaian cerita itu pasti ada penyesalan. Dan disitulah kita bisa mengambil makna dari apa arti di dalam sebuah kehidupan yang sesungguhnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan. Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan bahwa penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang tidak ada berguna sedikit pun, sebagaimana ditegaskan dalam surah As-Sajdah ayat 12 yang berbunyi, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya, maka mereka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami di dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah sekarang banyak orang telah berucap bahwa akhirat adalah cerita dan doa? Maka kita ketahui bahwa pada saatnya nanti di dunia hanya tinggal cerita, dan tidaklah mungkin manusia itu akan dikembalikan ke alam dunia. Dan oleh itulah hari penyelaan tiada akhir yang disebut dengan Yaumul Hasr. Dan selanjutnya usaha kita melestarikan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita usahakan selama bulan Ramadan adalah dengan kita melakukan usaha untuk menjauhi segala bentuk kesalahan dan dosa, dan jangan menganggap remeh terhadap dosa-dosa kecil. Sekecil apapun dosa itu jangan dianggap remeh, karena apabila dibiarkan maka lama-kelamaan akan menjadi dosa besar. Begitupun dengan kebaikan, sekecil apapun kebaikan dan jangan diremehkan, karena apabila diikhtiari maka akan menjadi amal yang soleh, amal yang mulia, yang berkualitas dan bermanfaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari riwayat Bukhari dan Muslim, "Fattaqun nar, walau bisukin tamtarif faman lam yajid kalimatin thayyibatin." Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sinilah kita mengambil makna sebiji kurma itu adalah bahwa amaliyah sedekah itu tidak melulu dengan jumlah yang banyak dan mahal, akan tetapi bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil dan disertai dengan keikhlasan. Bukankah bahkan apabila tidak memiliki harta untuk disedekahkan, kita bisa bersedekah dengan membuang duri dan rintangan jalan, atau bahkan kita bisa melakukan suatu sedekah dengan ucapan dan kata-kata yang baik dan menenteramkan atau dengan senyuman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengambil kesimpulan dari
selama Ramadan ini perlu kita lestarikan pada hari dan bulan-bulan berikutnya. Dan hiasilah hari-hari ke depan sepanjang Allah masih telah memberikan kesempatan kita untuk bernafas, menghirup udara di dunia ini dengan berzikir yang biasa kita ucapkan ketika di bulan suci Ramadan. Basahilah lidah dan bibir kita dengan bacaan Al-Quran yang selama bulan Ramadan kita melakukan tadarus Al-Quran. Jadilah orang yang bijak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji yang selama ini kita lakukan. Dan kita tidak pernah ada rasa amarah di dalam jiwa kita. Berdemarlah dengan sedekah yang diajarkan selama Ramadan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu di dalam melestarikan amaliyah Ramadan pada bulan-bulan berikutnya ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.